Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Video-video yang akan mengupas tentang haji dan umroh. Sahabat surgaku, umat muslim dunia menjadikan haji dan umroh sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan juga untuk berdoa. Disarankan hendaknya bersungguh-sungguh berdoa di tempat-tempat yang diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak doa umatnya tersebut. Inilah tempat-tempat paling mustajab tersebut yang disebutkan Ahmad Kartono dan dikutip dari berbagai sumber. 1. Multazam. Multazam, tempat atau jarak antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam merupakan tempat paling utama. Cucurkanlah air mata seraya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memungkinkan, pegang pintu Ka'bah, minta kebaikan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. 2. Hijr Ismail. Di bawah mizab, pancuran Ka'bah. Talang air ini terletak di arah Hijr Ismail. Pancuran ini belum ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Talang ini dibuat suku Quraisy bersamaan dengan dibuatnya atap Ka'bah. Di bagian depannya tertulis lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pada sisi kirinya tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya, talang ini diperbaharui pelayan dua tanah suci, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, Raja Arab Saudi. Usai bertawaf, jemaah haji atau umroh biasanya menyempatkan diri berlama-lama memanjatkan doa di sini. 3. Rukun Yamani. Rukun Yamani dan Hajar Aswad Makkah rukun adalah sandi atau tiang, yakni 4 sudut Ka'bah yang diberi nama Rukun Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. Rukun Aswad dikenal dengan Hajar Aswad merupakan posisi batu hitam yang menurut sebagian riwayat adalah batu dari yang menggantung setinggi 1,5 meter dari atas tanah. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, Hajar Aswad dijadikan salah satu fondasi. 4. Dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah tentu sulit masuk ke dalam Ka'bah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa Aisyah radhiyallahu anhu ke Hijr Ismail saat Aisyah meminta izin sholat di dalam Ka'bah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah di sini kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Karena itu, tidak dibenarkan seseorang bertawaf dalam area Hijr Ismail, karena Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Saat haji dan umroh, jemaah harus antri masuk ke dalam Hijr Ismail yang tidak terlalu luas. Usai sholat sunnah mutlak, mereka biasanya memuaskan diri berdoa di sini. 5. Sya'i antara Safa dan Marwah. Sya'i adalah berjalan sebanyak 7 kali putaran antara Bukit Syafa dan Marwah. Prosesnya dilakukan setelah tawaf, dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Tidak ada bacaan wajib, namun disarankan berdoa sesuai kemampuan dan beristighfar. 6. Belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim, jika berhaji atau umroh, sesudah melaksanakan tawaf 7 putaran dan berdoa sejenak di Multazam, umat Islam disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Maka Ibrahim sendiri lokasinya masih di dekat Ka'bah, tidak jauh dari Multazam. 7. Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah, kawasan antara Mina dan Arafah. Lokasinya sekitar 10 km dari Makkah. Muzdalifah panjangnya kurang dari 4 km
berada pada satu wilayah sempit antara dua gunung yang berdekatan setelah Arafah. Mina, kawasan berbukit panjangnya 3-5 km. Letaknya antara Mekah dan Muzdalifah. Jaraknya dari Mekah sekitar 7 km. Di Mina terdapat Jumarat. 8. Raudhah atau Madinah. Di Masjid Nabawi terdapat Raudhah, yaitu tempat antara mimbar dan kediaman Rasulullah Muhammad SAW semasa beliau hidup, yang menjadi salah satu tempat istimewa bagi masyarakat Muslim. Doa yang dipanjatkan di Raudhah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya umat Islam berebutan untuk masuk ke tempat itu untuk salat, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Demikianlah, semoga Allah mudahkan agar kita segera berangkat haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk keberangkatan haji dan umroh, percayakan kepada travel yang sudah berpengalaman, yaitu Alifah Tour. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Ibu Hajah Latifah di nomor handphone atau WhatsApp 0878 7479 0443, melalui email ipailatifah12@gmail.com, akun Facebook Ipai Latifah, melalui website di www.travelumrohbogor.com. Jangan lupa share video ini ya. Kalau Anda sudah tahu, yang lain juga wajib tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.